Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sani Sabrina di sini. Hari ini teman-teman aku bakal cerita terkait dengan terapi apa saja sebenarnya yang sudah aku jalani dari tahun 2011 sampai saat ini terkait dengan autoimun yang aku derita, yaitu ITP. Jadi agar teman-teman bisa mengikuti series ITP ini, silahkan like, comment, dan subscribe juga channel ini agar bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi buat orang lain. Ya teman-teman, aku bakal cerita nih mengenai terapi apa saja sebenarnya yang memang aku ikutin dari tahun 2011 pertama kali aku kena ITP sampai sekarang ini. Jadi aku membaginya menjadi dua pengobatan, yaitu yang pertama adalah pengobatan medis dan pengobatan herbal. Tapi di samping kedua itu sebenarnya ada satu bagian utama yang paling penting untuk dilakukan oleh penderita autoimun, yaitu adalah pola hidup, gitu teman-teman. Karena ketika kita mengubah pola hidup ini, itu akan mengubah semuanya. Tapi kita akan cerita dulu dari pengobatan medis, pengobatan herbal, sampai nanti ke dalam pola hidup. Nah, dalam pengobatan medis ini, aku ada terapi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah kortikosteroid, yang kedua adalah imunoglobulin, yang ketiga adalah sel-sel. Teman-teman pasti kenal banget nih sama yang namanya kortikosteroid bagi teman-teman yang memang autoimun ya, ataupun yang menderita ITP gitu. ITP kan memang idiopatik trombositopeni purpura. Nah, jadi pengobatan yang paling umum dilakukan untuk pasien dengan ITP ini adalah kortikosteroid, yaitu obat dengan kandungan hormon steroid yang berguna untuk meredakan peradangan atau inflamasi. Nah, jadi teman-teman gunanya si steroid ini, karena kan autoimun ITP adalah antibodi kita itu menyerang trombosit. Jadi dikiranya trombosit kita itu adalah sel musuh, padahal kan sel teman kita ya, sel tubuh kita lah intinya. Jadi karena memang hormon steroid ini berguna, dia meredakan peradangan gitu, meredakan peradangan sehingga antibodi kita ditahan oleh si hormon steroidnya. Nah, waktu aku melakukan terapi dengan kortikosteroid ini memang banyak kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mungkin teman-teman juga tahu sih. Yang pertama adalah kulit kita menjadi lebih putih sebenarnya. Lalu yang kedua kulit kita lebih halus juga. Tapi dan yang ketiga adalah memang trombosit aku dari awalnya yang rendah menjadi lebih tinggi. Cuma teman-teman dalam penggunaan obat kortikosteroid ini dia juga ada kekurangannya, yaitu atau efek samping ya sebenarnya. Yang pertama yang aku rasain sendiri adalah rambutku rontok parah banget waktu itu. Bener-bener kayak misalkan pas nyisir itu langsung kayak segini, itu segenggam, itu rambutku yang rontok. Terus kemudian yang kedua, penglihatan itu bisa berkurang ketika kita mengkonsumsi obat kortikosteroid dalam waktu yang lama. Yang ketiga adalah kita akan jadi berjerawat sebenarnya pada saat kita meminum obat kortikosteroid tersebut. Nah, kortikosteroid di sini macam-macam ya teman-teman mereknya, ada Lameson, ada Mesol, ya bisa dicari banyak banget macamnya. Tapi memang kandungannya itu adalah metilprednisolon gitu. Nah, selain tadi rambutku rontok, terus kemudian penglihatan berkurang, berjerawat juga, dan yang terakhir itu kita bisa timbul stretch mark yang banyak banget di area paha, di area lengan, dan di area betis. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ketika kita meminum obat kortikosteroid, nafsu makan kita itu bakalan meningkat banget, sehingga dari yang tadinya kita kurus akan mengalami peningkatan peningkatan massa tubuh kita itu dengan cepat. Jadi misalkan dulu sebelum aku sakit ITP, beratku cuma 52 kilo. Nah, tiba-tiba pada saat sakit, aku sampai ke 65 kilo dalam waktu yang cukup sebentar, yaitu cuma 1 tahun aku naik banyak banget. Nah, akhirnya karena emang banyak banget naiknya, si tubuh aku itu mengalami peregangan, pembesaran sebenarnya, lalu dia akan menimbulkan stretch mark gitu. Namun ketika memang obatnya sudah di tapering off, dia pasti akan menghilang juga. Oke. Yang kedua adalah dalam pengobatan medis, aku pernah menggunakan imunoglobulin. Jadi, obat ini merupakan protein yang disekresikan produk dari sel plasma yang mengikat antigen dan sebagai efektor sistem imun humoral.
pada sel B, imunoglobulin disebut reseptor sel B atau BCR, B cell receptor. Jadi intinya imunoglobulin ini adalah aku gunakan sebagai penahan peradangan juga. Jadi waktu aku lagi dirawat di rumah sakit, imunoglobulin ini memang harganya sangat mahal teman-teman. Satu botol bisa sampai 8 juta dan waktu itu sempat habis sampai 50 botol. Jadi ya teman-teman bisa tahu sendiri ya berapa biaya yang memang dikeluarkan untuk mengobati IBD. Nah, imunoglobulin ini cara menggunakan obatnya adalah dengan menginjeksikan si cairan imunoglobulin ke dalam infusan kita. Satu botolnya itu kurang lebih dalam pemberiannya itu sekitar 30 menit di dalam satu botol. Dulu pada saat dirawat, aku pernah terapi 30 botol terlebih dahulu, lalu kemudian dilanjutkan lagi dirawat inap 1 bulan kemudian dengan 20 botol obat imunoglobulin. Nah, kalau imunoglobulin ini sebenarnya kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihannya dia emang cepat banget naikin trombosit itu sampai ke ratusan ribu dalam waktu yang sebentar karena prosesnya diinjeksikan. Namun kekurangannya adalah aku tuh pernah waktu pakai imunoglobulin ini sampai nggak bisa jalan teman-teman. Jadi dari tempat tidur itu kalau misalnya mau turun dari tempat tidur tuh nggak bisa banget jalan, sehingga aku bisa ngesot ke kamar mandi. Jadi lemes banget sih sebenarnya pada saat pakai imunoglobulin. Yang ketiga ini adalah obat Selfep. Obat ini golongan imunosupresif. Ini intinya obat yang digunakan setelah transplantasi organ agar mencegah tubuh menolak organ baru yang ditanamkan. Aku waktu itu menggunakan Selfep satu harinya 1 tablet dengan miligramnya itu sebanyak 500 mg. Sempat terapi obat ini sebanyak 1 tablet itu selama berapa ya? Aku nggak lama sih sebenarnya minum obat ini, kayak 1 tahun sih sebenarnya. Setelah itu aku lepas obat ini dan memang tapering off-nya sesuai dengan anjuran dokter juga waktu itu. Alhamdulillah untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya Selfep juga naikin trombosit, menahan antibodi kita juga. Lalu kemudian dia memang kelebihannya tidak menimbulkan jerawat seperti methylprednisolone. Jadi aku memang lebih suka menggunakan obat Selfep ini. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang pengobatan herbal yang memang aku jalanin selama memang menderita IBD dari tahun 2011 sampai sekarang. Jadi yang pertama kali pernah aku lakukan adalah aku pernah minum jali gamat. Ini merupakan terapi jali gamat itu terbuat dari ekstrak timun laut atau yang lebih dikenal dengan tripang. Jadi dia bentuknya tuh kayak jeli banget, rasanya kayak semacam bening, terus kayak rasa misalkan teman-teman baru nyuci beras nih, terus ada airnya seperti itulah. Itu nggak masalah sih sebenarnya karena enak-enak aja pada saat aku makan. Terus kelebihannya setelah menggunakan jeli gamat ini, memang daya tahan tubuhku lebih kuat. Terus kemudian kalau masalah trombosit naik atau enggak naik juga sih sebenarnya menggunakan jeli gamat, tapi seenggaknya jadi menyehatkan tubuh kita. Yang kedua adalah aku sering banget minum jus, yaitu jus wortel, jus apel, jus tomat, sama jus bit. Nah itu kenapa aku meminum jus-jusan tersebut, karena memang mengandung nikotin yang tinggi sehingga dia bisa menjaga kualitas trombositku. Nah, kalau misalkan aku minum jus, aku biasanya dicampur. Jadi dicampurnya adalah buah bit dengan buah apel, lalu kemudian wortel dengan tomat, ataupun dicampur juga jus wortel, tomat, apel. Gitu. Yang penting kalau misalkan pada saat minum buah bit itu nggak enak banget teman-teman jusnya kalau buah bit saja, karena rasanya kayak rasa tanah karena dia dari umbi-umbian ya. Jadi kalau saranku sih memang dicampur dengan apel sebaiknya. Lalu yang ketiga, sebenarnya bagi penderita autoimun ITP ini sangat dilarang minum obat-obatan semacam ibuprofen, aspirin, sama ascardia. Intinya obat-obatan tersebut adalah obat-obatan pengencer darah. Itu sangat dilarang sama sekali untuk pasien IBD minum obat tersebut. Jadi benar-benar kita harus tahu dulu kalau misalkan kita emang sakit pusing kepalanya, jangan minum obat-obatan yang mengandung ibuprofen ataupun aspirin. Cari kayak misalkan Panadol, merek itu sebenarnya teman-teman ya, ataupun yang memang bukan pengencer darah gitu. Itu tadi yang sudah aku alami selama ini teman-teman. Jadi ada pengobatan medis, ada pengobatan herbal, ada juga satu hal yaitu pola hidup. Sebenarnya aku pengen ngomongin di sini adalah kita harus mengubah mindset kita, change your mindset gitu.
Karena penderita autoimun ini kayak kita harus bersahabat sama autoimun kita selamanya. Karena dia hilang sih, mungkin ada yang hilang juga, tapi memang kebanyakan autoimun itu kayak semacam sahabat dari hidup kita lah intinya. Nah, di sini aku punya 5 tips sebenarnya buat teman-teman semua. Jadi ada tips ini aku katakannya adalah tips ABCD. Karena yang pertama itu adalah A. A itu kita harus adaptif sebenarnya teman-teman. Kenapa adaptif? Karena mungkin ketika kita baru ketemu sama autoimun dan menderita autoimun tiba-tiba, kita kan pasti stres banget ya. Dan tapi kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi kita yang baru. Kita harus cari-cari informasi sebanyak mungkin, lalu kemudian ya kita cari tahu sana sini mengenai pengobatannya, kita cari tahu juga penderita ITP itu atau autoimun itu kayak gimana. Intinya kita harus adaptif lah. Dan kita kalau misalkan memang ternyata selama ini nggak hidup sehat, ya kita mengubah juga kehidupan kita menjadi lebih sehat. Yang kedua itu B, yaitu bersyukur. Nah, intinya sih dulu aku emang susah banget pada saat pertama kali kena ITP. Emang sempat drop banget karena dulu aku sering banget olahraga, sering basket, sering volley. Nah, tapi sekarang pada saat sudah ITP pertama kali aku nggak bisa melakukan olahraga tersebut, sehingga aku kan stres banget ya. Tapi setelah lama-lama dipikirin, kalau misalkan kita stres banget, itu kita malah tambah sakit. Sehingga ya udah syukurin aja apa yang emang udah dikasih sama Allah gitu, sama teman-teman ataupun sama penderita autoimun yang lain. Yang ketiga adalah cintai diri gitu. Ya jangan sampai nyalahin diri sendiri kalau misalkan menderita autoimun. Jadi intinya ya kita cintai diri kita aja, karena kita kan memang berbeda ya. Manusia itu beda sama manusia yang lainnya gitu. Jadi kita harus sayangi diri kita, intinya cintai diri kita, ya inilah kita emang benar-benar harus bangga sama diri kita sendiri. Yang keempat adalah D itu disiplin. Nah, kenapa harus disiplin? Karena untuk penderita autoimun ataupun ITP itu akan meminum pengobatan dengan rentang yang cukup lama. Nah, ketika kita harus minum pengobatan dalam rentang waktu yang cukup lama, itu benar-benar harus di-maintain. Jadi kita harus disiplin banget untuk minum obat-obatan tersebut ataupun mengubah pola hidup kita menjadi yang lebih sehat. Yang kelima, yang terakhir adalah E ya. Jadi teman-teman harus enjoy aja sebenarnya, karena kalau misalkan autoimun ini kita bawa stres, kita bawa berat di tubuh kita, nggak enjoy, itu bakalan malah makin menjadi. Jadi teman-teman, kita harus enjoy aja terhadap kehidupan kita, karena percayalah, autoimun, penderita autoimun ataupun ITP pasti bisa beraktivitas seperti biasa lagi lainnya orang normal, dan itu pun sudah aku buktikan sendiri. Oh ya teman-teman, sebagai bonus tambahan, di slide ini yang paling terakhir aku nyempetin lihat-lihat foto dari pertama kali aku kena ITP sampai sekarang. Jadi di bagian sebelah kiri yang ada banyak ini, ada 4 biji, itu adalah foto-foto selama aku mengkonsumsi obat minyak prednisolon. Jadi kelihatan ya bedanya, bahwa emang lebih gendut, lebih banyak jerawatnya juga, dan lebih tembam. Tapi di bagian sebelah kirinya, di bagian sebelah kanannya yang fotonya cuma 1, itu ketika aku memang sudah lepas obat. Nah, jadi teman-teman, bagi semua yang memang sekarang berjuang untuk tapering off obat ataupun berjuang untuk lepas dari obat, tenang aja, pasti teman-teman pasti bisa kok. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton. Sebenarnya terapi-terapi apa saja yang sudah aku alami dari tahun 2011 sampai sekarang, itu merupakan highlight gambaran besarnya. Kalau misalkan emang teman-teman punya pertanyaan terkait dengan terapi ini ataupun terkait dengan ITP lainnya, teman-teman silahkan komen di bawah video ini, karena insya Allah nanti aku akan buka Q&A terkait dengan pertanyaan teman-teman. Jadi biar kita bisa saling membantu, saling sharing juga sebenarnya apa yang sudah aku alami, semoga bisa memberikan insight gitu bagi teman-teman semua. Nah teman-teman, kalau misalkan emang mau nonton video pertama kali awal mula aku kena gejala ITP, silahkan bisa dilihat video di atas ini. Nah setelah itu teman-teman juga bisa mengikuti ITP series lainnya, karena aku bakal cerita nih terkait dengan sebenarnya pada saat aku hamil kemarin ini dengan ITP itu kayak gimana. Karena walaupun memang awalnya sebelum hamil aku sudah sempat stabil ya, trombositnya di 80.000 sampai 100.000, itu sudah tergolong cukup baik bagi penderita ITP. Nah, tiba-tiba pada saat hamil itu sangat drop lagi teman-teman, sampai ke angka 10.000. Nah,
bayangin kan teman-teman, itu lagi hamil, trombositnya rendah, bakalan terjadi pendarahan atau kayak gimana, aku bakal cerita karena mungkin itu menjadi satu segmentasi tersendiri karena memang agak banyak yang akan di-sharingnya. Jadi tunggu video selanjutnya. Jadi teman-teman silahkan subscribe channel ini agar kita bisa sharing lebih banyak lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih.